Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 siswa-siswi MTS Al-Jadid, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Bu Ulfa di video lanjutan tentang sifat wajib, muhal, dan jaiz Allah. Kita ulas sebentar. Macam-macam sifat Allah ada 3: sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, dan sifat jaiz Allah. Nah, apa itu sifat wajib Allah? Sifat yang dimiliki dan pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macamnya ada 20 sifat. Sedangkan lawannya yaitu sifat muhal Allah, maksudnya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macamnya juga ada 20. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat wajib Allah dan muhalnya 10 sifat. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan ya, belajar sifat wajib dan muhal Allah. Langsung saja, sifat wajib Allah yang ke-11 yaitu sama, yang artinya adalah mendengar. Dalil nakli yang menyatakan tentang hal itu ada di surah Fussilat ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim. Artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah As-Sami' atau Zat yang Maha mendengar, dan Al-Alim, Zat yang Maha mengetahui. Dari dalil ini sungguh sudah jelas bahwasanya Allah itu punya sifat yang namanya Sami' atau mendengar. Meskipun Allah tidak tampak bagi kita, tetapi kita harus sepenuhnya meyakini bahwasanya Allah mendengar segala apapun percakapan kita. Nah, itu. Kemudian lawannya adalah somam atau tuli. Tidak mungkin Allah itu tuli. Yang ke-12, basar. Allah itu melihat. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah itu bisa melihat kita. Nah, ini dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lawannya yaitu ama atau buta. Yang ke-13 yaitu kalam atau berfirman. Firman-Nya Allah itu disampaikan oleh malaikat Jibril ya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, yang artinya utusan Allah, kemudian menjadi kitab Allah. Nah, itu urutannya ya. Allah, malaikat, kemudian Rasulullah menuju menjadi kitabullah. Nah, di antara firman-Nya Allah yaitu ada di surah Ghafir ayat 60
yang artinya Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur dari beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ini adalah perintah Allah, firman Allah yang menyatakan bahwasanya kita sebagai hambanya itu disuruh untuk berdoa atau meminta hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Sesungguhnya orang yang sombong dan takabur dari beribadah dan berdoa kepadaku, orang yang merasa sudah mampu sehingga tidak berdoa kepada Allah, ya, dia merasa hebat tanpa bantuan dari Allah, tanpa meminta dari Allah, maka niscaya dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina karena kesombongan atau takaburnya. Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong. Seperti siapa? Seperti iblis. Nah, jika kalian sombong berarti kalian itu adalah iblis tapi menjelma sebagai manusia. Nah, itu. Ini adalah salah satu dari contoh firman-Nya Allah. Lawannya yaitu bukmun atau bisu. Yang ke-14 sampai 20, 7 sifat ini sama dengan sifat sebelumnya ya, sifat maknawiyah namanya. Jadi tadi ada kudrah, sekarang ada kaunuhu qadiran, zat yang maha mengetahui. Dalilnya sama dengan kudrah tadi di awal. Jadi kekuasaannya Allah ini meliputi segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya tidak akan luput dari kuasanya Allah. Lawannya yaitu kaunuhu ajizan atau zat yang lemah. Yang ke-15 kaunuhu muridan, sama dengan iradah tadi, hanya saja di sini muridan ya. Jadi zat yang menghendaki. Dalilnya sama dengan iradah. Jika Allah sudah menghendaki segala sesuatu, maka tidak ada satu hal pun yang bisa mengubahnya. Contohnya hidup, mati, jodoh, rezeki seseorang, itu Allah yang menghendaki atau Allah yang mengatur. Terserah dihidupkan atau dimatikan kapan, kita tidak mungkin bisa mengubahnya. Lawannya yaitu kaunuhu karihan atau zat yang terpaksa. Yang ke-16 kaunuhu aliman, zat yang mengetahui. Dalilnya sama dengan ilmu tadi, tapi dalam hal syarah atau keterangannya ada sedikit perbedaan. Ilmun, pengetahuannya Allah tentang segala hal yang sedang atau telah terjadi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, misalkan kalian sedang belajar, Bulfa sedang mengajar, ini Allah maha mengetahui. Dan juga hal yang telah terjadi, yang kita tidak tahu, Allah itu maha tahu. Aliman, pengetahuannya Allah tentang segala hal yang akan terjadi. Nah, kalau aliman ini lebih luas lagi, lebih hebat lagi daripada ilmun. Seperti itu. Apa yang belum terjadi itu Allah sudah tahu, karena Allah yang menciptakan segalanya. Nah, itu aliman. Lawannya adalah kaunuhu jahilan atau zat yang bodoh. Yang ke-17 kaunuhu hayyan, zat yang maha hidup. Dalilnya sama dengan hayah. Hayah artinya, kalau secara syarah atau penjelasannya, Allah hidup tanpa ada yang menghidupkan, kekal selama-lamanya, batok ya. Jadi hidupnya Allah itu tidak sama dengan hidupnya makhluknya yang terbatas oleh waktu. Kalau hayyan, Allah adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang sebenarnya hidup melainkan Dia. Jadi sebenarnya semua yang ada di alam semesta ini mati jika Allah tidak menghidupkan manusia. Jika tidak Allah yang menghidupkan, maka manusia ini adalah sebatang bangkai atau aslinya mati. Ini menurut tafsir Al-Azhar.
lawannya yaitu kaunuhu mayitan, atau zat yang mati. 18 sami'an, zat yang maha mendengar, lawannya kaunuhu asam, zat yang tuli. 19 basiran, zat yang maha melihat, lawannya kaunuhu a'ma, zat yang buta. Terakhir mutakaliman, zat yang maha berfirman, lawannya kaunuhu abkam, zat yang bisu. Nah, tadi adalah sifat wajib dan muhal Allah. Sekarang kita menuju ke sifat jaiz Allah. Apa itu? Sifat jaiz Allah adalah sifat kewenangannya Allah. Allah itu berwenang untuk melakukan segala hal. Nah, itu sifat kewenangannya Allah. Ada satu sifat aja. Apa itu? Bunyinya adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ini adalah sifat jaiznya Allah. Jadi jika ada pertanyaan, sebutkan sifat jaiznya Allah, atau apa itu sifat jaiznya Allah, nah maka jawabannya ini, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan hal-hal yang mungkin atau meninggalkannya. Bagaimana maksudnya, Bu? Nah, segala sesuatu yang mungkin itu, tidak wajib diwujudkan oleh Allah dan tidak pula mustahil baginya. Hampir sama dengan iradah tadi ya. Jadi Allah itu maha berwenang. Tidak ada hal, ya, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk misalkan menghidupkan si A, si B. Tidak ada tuntutan bagi Allah. Terserah Allah. Nah, seperti itu. Sakarepe Gusti Allah kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi, terangnya segala sesuatu yang mungkin itu tidak wajib diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula mustahil baginya. Hal yang tidak mungkin bagi kita, maka juga tidak mustahil bagi Allah. Jadi bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, itu sifat jaiznya Allah. Itu saja yang kita pelajari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugas kalian hari ini adalah mencatat materi tentang sifat wajib, muhal, dan jaiz Allah yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.